Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Natasha, NIM 21053024, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan masalah tentang ketahanan nasional yang berjudul kerusuhan yang terjadi di Maluku. Masalah yang terjadi kerusuhan Maluku berawal dari pada tanggal 19 Januari 1999 kini telah memasuki fase-fase menuju perdamaian yang hakiki. Hal itu diupacarakan pada 12 Mei 1999 di Lapangan Merdeka, Kota Madia, Ambon. Kerusuhan di Maluku menuntut perhatian dan kepedulian semua pihak dengan lebih sungguh-sungguh. Betapa besar kerugian material, korban jiwa, dan penderitaan psikis dari mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kerusuhan tersebut. Kasus-kasus konflik yang muncul kelihatannya mempunyai format yang besar, eskalasinya meluas dan cepat. Kaitannya lebih kompleks dan rumit, sifatnya lebih sensitif, akibatnya pun juga lebih menakutkan dan mencemaskan. Pusat Rujuk Sosial atau PRS dalam upaya rekonsiliasi dan rujuk sosial mencatat bahwa untuk tiba pada tahap penyelesaian tuntas dan menyeluruh diperlukan pendekatan yang lebih jernih, menyeluruh, dan terintegrasi mengenai sebab atau akibat atau akar masalah sebenarnya dari kerusuhan tersebut. Pendekatan yang parsial tidak akan cukup menjelaskan fenomena kerusuhan atau konflik yang terjadi dengan lebih baik dan menyeluruh. Ada 11 identifikasi masalah yang menyebabkan kerusuhan di Maluku itu terjadi. 1. Situasi kerusuhan nasional. Kerusuhan yang terjadi di Ambon dan beberapa tempat lain di Maluku tidak dapat dijelaskan terpisah dari situasi politik nasional pasca Sidang Istimewa. Situasi politik nasional pasca SI ditandai dengan pertarungan dua kelompok, ialah kelompok reformis dan yang pro-demokratis. Anti KKN, kelompok pro serta status quo. Kelompok terakhir ini mengeksploitasikan kerusuhan di mana-mana dengan tujuan menggagalkan pemilu dan menciptakan disintegrasi sosial budaya dan nasional. 2. Kelompok radikal. 3. Kondisi kependudukan. 4. Faktor geografi daerah. 5. Masyarakat yang tradisional. Secara sosial kultural, masyarakat di Maluku berada dalam proses transisi. Di satu pihak, masyarakat hidup di dalam ghetto geografis, ghetto budaya yang paternalistik. Di pihak lain, sedang terjadi perubahan karena modernisasi dan reformasi. Situasi ini menimbulkan konflik dan pertentangan norma, bahkan ketegangan, terutama ketika ada desakan untuk proses pengungkapan dan ekspresi diri dengan lebih terbuka dan bebas. 6. Kegamangan reformasi. 7. Proses marginalisasi. 8. Faktor kesenjangan sosial. 9. Skema demografik. 10. Provokator. 11. Kebijakan kriminal. Masalah ini terjadi karena belum adanya kebijakan kriminal pemerintah secara khusus di Indonesia, khususnya di daerah Maluku terhadap kasus-kasus kerusuhan. Bertolak dari ke-11 identifikasi masalah, sebab-sebab yang diperlukan di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tidak semua orang Islam di Maluku musuh melawan semua orang Kristen dan sebaliknya. Angka perkiraan yang dapat dibuat adalah 20% Islam Kristen perusuh dan Islam Kristen yang baik-baik.
Kedua, dalam konflik yang terjadi di Maluku, faktor agama dan etnis atau suku bangsa merupakan atribut-atribut penting yang saling berinteraksi. Atribut keagamaan kelihatannya menjadi satu dengan atribut budaya dan ciri dari suku bangsa. Ketiga, karena terkait dengan atribut agama dan etnis atau suku bangsa tersebut, maka faktor-faktor seperti situasi politik nasional pasca pemilu, demografi, pola pemukiman desa, rasa marginalisasi, ketidakadilan atau kesenjangan sosial, dan ketiadaan kebijakan kriminal merupakan sebab-sebab yang turut mendukung modus operandi menuju kerusuhan. Kalau kita cermati kasus-kasus konflik yang terjadi, awal terjadinya kasus-kasus konflik tersebut dimulai dengan modus operandi yang sama, yaitu peristiwa kriminal biasa. Hal itu memberikan indikasi yang kuat bahwa kasus-kasus konflik yang terjadi ada kaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Singkatnya, kerusuhan yang terjadi di Ambon, Kupang, Kalimantan Barat merupakan rekayasa atau konspirasi politik secara nasional. Di Maluku misalnya, meluasnya kasus-kasus konflik begitu luar biasa. Terkait dengan kasus-kasus soal kriminal mengenai penegakan hukum dalam hubungan dengan kasus-kasus kerusuhan yang terjadi, kelihatannya baik di Maluku, Kupang maupun Kalimantan Barat dan di Ambon belum tampak adanya suatu kebijakan kriminal untuk mengenai soal kriminal yang muncul. Masalah yang menjadi lebih serius adalah bagaimana persoalan-persoalan agama, etnis, atau suku bangsa tersebut dilihat dalam kaitannya dengan ketahanan wilayah masing-masing, daerah, dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Ketiga, kasus konflik ini memakan korban paling banyak dan kerugian material yang besar. Ketika kasus konflik ini tidak hanya mengunggah rasa peri kemanusiaan, bangkitnya semangat etnis dan solidaritas, serta dukungan agama dari para pemeluk agama, tetapi juga kekhawatiran dari banyak pihak mengenai dampaknya yang dapat mengancam integritas sosial dan nasional dalam lingkup ketahanan wilayah dan ketahanan nasional, terutama apabila penanganan kerusuhan ini tidak mengena. Tanggapan saya terhadap permasalahan yang menimbulkan kerusuhan ini, dan saran saya terhadap permasalahan yang menimbulkan kerusuhan ini adalah: 1. Peningkatan hubungan dialogis lintas sara dengan mengadakan forum dialog. 2. Kebijakan pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi dan perdagangan, terutama di pusat-pusat pelayanan, termasuk pula ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang segogiana memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan tanpa berpihakkan kepada kelompok maupun dari segi etnis, agama, atau ras. 3. Perhatian dan renungan terhadap realitas demografi dikaitkan dengan daya dukung ruang, khususnya dalam penataan pusat-pusat kota atau Ambon, Tuwal, dan lain-lain. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi. 4. Ketersediaan lapangan kerja di sektor informasi yang perlu ditangani dan dikendalikan dengan efektif, dengan prioritas kepada mereka yang putus sekolah atau menganggur. Diperlukan pula suatu kebijakan kriminal
pemerintah atau di daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat, dan kebudayaan. 5. Redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat. Diperlukan suatu legitimasi formal bagi institusi-institusi adat. Demikianlah kerusuhan di Maluku yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.